Di hari kematian Anda, keluarga, teman, kerabat, dan semua yang hadir akan merasa sedih. Beberapa akan ada yang menangis. Bahkan mungkin akan ada yang sampai tak sadarkan diri. Tapi keesokan harinya, sebulan setelahnya, dan tahun-tahun berikutnya, dunia akan berjalan seperti biasa. Matahari akan terbit sesuai dengan jadwalnya. Burung akan tetap berkicau, gula akan tetap terasa manis, dan komedi akan tetap mengundang gelak tawa. Sedangkan Anda sudah tiada lagi. Anda hilang, dan dunia melupakan Anda. Please, I don't want to die. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan hasrat, ambisi, dan impian. Kita menjalani hidup dengan segala suka dukanya, membangun hubungan, meraih pencapaian, dan terus mencari makna. Kita sering merasakan takut ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang bisa mengakhiri semua itu, yaitu kematian. Kematian saya, kematian Anda, dan kematian kita semua yang hidup adalah sebuah keniscayaan. Fakta ini tidak terlalu mengejutkan, bukan? Karena Anda tahu itu, dan Anda sepenuhnya sadar akan hal itu. Saya tidak sedang bicara tentang bagaimana cara Anda menuju mati. Mungkin saja karena serangan jantung, jatuh di kamar mandi, atau overdosis obat kuat. Saya juga tidak sedang bicara tentang bagaimana mayat Anda diperlakukan. Mungkin dikubur, dikremasi, atau dicincang dan diberikan pada burung kondor seperti dalam tradisi orang-orang Tibet. Ketika kita mengingat kematian bahwa suatu saat kita akan mati, pikiran kita mulai terganggu. Kematian sangat menakutkan dan menyeramkan bagi kita. Kita semua berusaha untuk tidak mengingat itu terus-menerus. Kita simpan ingatan tentang kematian di pinggiran kesadaran kita. Kita sadar bahwa kematian akan datang, tapi kita tidak terus-menerus mengkhawatirkannya. Namun pada saat-saat tertentu, ketakutan mengenai fakta bahwa kematian pasti datang seringkali membuat kita takut. Kita terbayang di saat-saat di mana kehilangan seseorang yang kita cintai. Itu mengingatkan kita bahwa tak ada satupun yang bisa lolos dari nasib ini. Bahkan sekedar membicarakan kematian seperti yang kita lakukan sekarang bisa membawa Anda pada perenungan mendalam tentang akhir hidup Anda dan menghadirkan ketakutan yang sangat besar. Rasa takut ini bukan tentang siapa yang akan melunasi hutang Anda setelah Anda tiada. Bukan juga tentang bagaimana orang-orang yang Anda cintai akan melanjutkan hidup mereka tanpa Anda. Melainkan fakta yang lebih dalam bahwa Anda akan menjadi tiada. Kehidupan Anda akan berakhir, tetapi tidak dengan dunia di sekitar Anda. Seorang filsuf bernama Thomas Nagel mengatakan bahwa kematian adalah perampasan hak untuk berpengalaman. Selalu ada kehidupan yang bisa kita jalani lebih lama, dan menyakitkan bila itu diambil begitu saja. Ingatlah semua rencana dan impian yang sudah Anda siapkan. Semuanya akan sia-sia ketika kematian lebih dulu datang. Secara psikologis, ketakutan ini bisa dipahami. Teori teror manajemen dari Ernest Becker dalam buku The Denial of Death disebutkan bahwa ketakutan akan kematian adalah insting alamiah manusia untuk bertahan hidup. Kematian mengancam eksistensi dan segala hal yang kita usahakan dalam hidup. Jadi, ketakutan ini mendorong kita untuk meraih sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, untuk merasa hidup kita bermakna. Namun ketakutan terhadap kematian juga seringkali memunculkan kecemasan yang tidak produktif. Kita menjadi khawatir akan akhir yang tak terhindarkan, bahkan mungkin sampai menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Dan ini adalah sesuatu yang ingin diubah oleh Epikuros. Epikuros adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dikenal dengan pandangan hidupnya yang berfokus pada kebahagiaan dan ketenangan batin. Bagi Epikuros, tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan yang bebas dari rasa takut dan rasa sakit, baik rasa sakit fisik maupun mental. Ketika membicarakan kematian, Epikuros memiliki pandangan yang cukup revolusioner. Dia berkata, kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Karena ketika kita hidup, kematian belum datang. Dan ketika kematian datang, kita sudah tak ada lagi. Dengan kata lain, menurut Epikuros, kematian adalah sebuah keadaan yang tidak perlu ditakuti. Karena pada dasarnya,
kita tidak akan pernah mengalaminya secara langsung. Bagi Epikuros, segala ketakutan yang kita rasakan terkait kematian hanyalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kita akan merasakan ketiadaan. Tapi menurutnya, ketakutan ini sia-sia. Karena setelah kematian, kita sudah tidak ada untuk merasakan apapun. Logika Epikuros sebenarnya cukup sederhana, tapi juga sangat dalam. Dia ingin kita menyadari bahwa kita hanya bisa merasakan hal-hal baik atau buruk ketika kita masih hidup. Sedangkan ketika kematian tiba, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini untuk merasakan apapun, baik itu kesenangan atau kesedihan. Dengan kata lain, ketakutan terhadap kematian adalah ketakutan akan sesuatu yang tidak akan pernah kita alami. Pandangan ini mungkin terasa sulit diterima bagi sebagian orang. Tetapi jika dipikirkan lebih jauh, pemahaman ini dapat membuat perasaan kita sedikit lebih tenang. Ketika kita memahami bahwa kematian bukanlah pengalaman yang akan kita alami secara sadar, kita bisa lebih mudah menerima bahwa ketakutan terhadapnya mungkin tidak perlu. Kita bisa lebih fokus pada kehidupan kita yang kita jalani sekarang, tanpa dihantui rasa kecemasan yang berlebihan tentang akhir yang belum terjadi. Epikuros percaya bahwa ketakutan akan kematian merusak kebahagiaan hidup kita. Dan untuk itu, mengatasi ketakutan ini adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang bahagia. Anda tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya mati. Karena kematian adalah ketiadaan eksistensi, tidak ada yang bisa dibayangkan dari kekosongan. Karena kekosongan tidak bisa dibayangkan. Tidak ada pandangan dari kekosongan dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Coba pikirkan lagi, apakah ketakutan kita akan kematian itu masuk akal? Jika Anda takut tertusuk pisau, takut tertembak peluru, atau takut tertabrak mobil, jelas itu masuk akal dan wajar. Wajar Anda takut karena Anda masih hidup dan Anda akan merasakan rasa sakit seandainya itu terjadi. Tapi kematian bukanlah sesuatu yang masuk akal untuk ditakuti karena itu bukan apa-apa. Tidak ada rasa sakit dalam keadaan mati, sebab Anda tidak ada untuk merasakan sakit apapun. Bagi Anda, tidak ada yang bisa dirasakan atau dicemaskan karena kematian bukanlah sebuah kondisi keberadaan. Bagaimana mungkin Anda dapat merasakan sakit sedangkan Anda sebagai subjeknya sudah tidak ada lagi? Seorang penyair dari Romawi dan juga pengikut Epikuros, Lucretius, memperkenalkan argumen simetri untuk mendukung gagasan gurunya. Coba ingat-ingat bagaimana rasanya sebelum Anda lahir. Bukan bagaimana keadaan dunia saat itu, tetapi bagaimana rasanya menjadi Anda sebelum Anda ada. Anda akan menyadari bahwa eksistensi Anda sebelum kelahiran tidak mungkin dibayangkan apalagi dialami. Argumen simetri ini menyatakan bahwa ketiadaan pralahir adalah sama dengan kematian atau pasca kehidupan. Karena keduanya melibatkan ketiadaan diri Anda. Sama seperti Anda tidak takut pada ketidakberadaan Anda sebelum Anda lahir, secara logis Anda tidak seharusnya takut pada ketidakberadaan Anda setelah Anda mati. Atau seperti yang dikatakan oleh Vladimir Nabokov dalam memoarnya, akal sehat mengatakan kepada kita bahwa eksistensi kita hanyalah celah singkat di antara dua kekekalan dan kegelapan. Dengan memahami bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, dapat membantu kita menghadapi ketakutan kita terhadap akhir dari kehidupan. Epikuros, bersama dengan banyak pemikir lainnya, berargumen bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Menurutnya, kematian bukanlah apa-apa bagi kita saat kita hidup, dan hidup bukanlah apa-apa saat kita sudah mati. Argumen ini bukan untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takut terhadap kematian, melainkan untuk meringankannya dan memberi kita perspektif baru untuk menikmati hidup yang singkat di dunia ini. Merenungkan kematian dapat membantu kita lebih menghargai dan memusatkan perhatian pada apa yang membuat hidup kita lebih berharga. Jadi, apakah kamu takut mati?